Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan sharing tentang cara install Microsoft Visual Studio Code untuk menjalankan aplikasi Flutter. Jika sebelumnya kita sudah menginstal Android Studio dan juga Flutter SDK, kali ini kita akan langsung coba menggunakan Visual Studio Code. Untuk itu kita langsung aja ketik aja di Google Visual Studio Code, kemudian pilih download, kemudian pilih yang untuk Windows. Oke, dia akan mendownload. Jadi VS Code ini banyak digunakan oleh programmer karena selain aplikasinya itu cukup kecil ukurannya, sekitar 93 MB, dan juga cukup ringan digunakan untuk laptop yang masih menggunakan spek-spek kentang ya, atau masih rendah. Sehingga banyak diminati oleh banyak programmer. Tapi untuk laptop dengan spek tinggi itu nggak masalah ya menggunakan Android Studio maupun Visual Studio Code, tergantung kebiasaan teman-teman semua aja. Oke, setelah selesai di download, kita open foldernya. Kemudian kita langsung aja install, klik kanan, run as administrator. Klik yes. Oke. Kemudian klik accept. Next. 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 Kemudian buat shortcutnya. Kemudian next. Install. Oke, jika installnya sudah selesai, klik finish. Maka Visual Studio Code-nya sudah selesai terinstall. Kemudian langkah selanjutnya yang paling penting, kita harus menginstal extension Flutter. Klik pada bagian extension, kemudian ketik Flutter. Yang ini ya. Klik, kemudian klik install. Oke, jika sudah selesai install extensionnya, maka cari juga Dart. Harusnya Dart ini sudah terinstall juga ya, berbarengan dengan Flutter. Kita pastikan ya, betul, sudah terinstall. Sebenarnya pada tahapan ini sudah selesai ya teman-teman. Flutter sudah bisa digunakan. Di sini kita coba buat project. Klik view, command palette, kemudian ketik Flutter. Nah, pilih new project, kemudian pilih application. Nah, di sini kita buatkan folder projectnya. Misalkan saya buat di dokumen, kemudian Flutter atau project Flutter. Diklik, kemudian di select. Nah, di sini kita buat nama projectnya. Jangan lupa di enter kalau sudah selesai. Misalkan Bootstrap app. Jadi kalau aplikasi teman-teman itu terdiri dari beberapa kata, pisahkan aja dengan underscore atau
garis bawah ya teman-teman. Kalau udah, kita klik enter, maka struktur Flutter-nya akan dibuat. Oke, template bawaan Flutter-nya itu sudah dibuat teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah struktur yang sudah dibuatkan otomatis oleh Flutter. Nah, agar teman-teman semua makin betah ngoding dengan Visual Studio Code, di sini kita bisa merubah tanda lebih besar ini ya. Tanda lebih besar ini atau panah ini menjadi sebuah icon folder. Caranya, klik lagi bagian extension, kemudian ketik material icon theme. Oke, yang ini material icon theme, kemudian klik install. Oke. Nah, dari yang tadinya dia panah-panah ya, dia sudah menjadi folder-folder yang lebih menarik. Sehingga teman-teman lebih betah kalau ngoding dengan Visual Studio Code. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa tambahkan extension to do tree. Nah, to do tree ini, yang mana extension ini gunanya untuk mengkomen ya. Mengkomen agar kita bisa mengetahui bagian mana yang masih dalam perbaikan atau yang harus kita ingat. Nah, misalkan di sini di main library, misalkan kita buat to do ya, misalkan garis miring to do titik 2 ini butuh perbaikan. Nah, misalkan aja tes atau codingan-codingan kalian yang error ya. Oke, nah sudah kita save, maka dia masuk bagian ini teman-teman, fungsi dari extension to do. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kan kalau misalkan codingan kalian sedikit, itu kalian mudah mencarinya. Tapi kalau codingan kalian itu sudah banyak banget, maka kalian akan susah untuk mencari bagian mana yang akan kalian perbaiki. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan, nah di library itu ada main yang butuh perbaikan. Nah, kalau kita klik bagian ini, dia langsung ke sini teman-teman. Jadi mempermudah kalian dalam memaintenance juga. Oke, kita kembali ke strukturnya, kemudian kita coba jalankan aplikasi bawaan ini dari Flutter. Kita jalankan emulatornya, klik bagian ini. Pada materi sebelumnya kita sudah menginstal emulator Pixel 7, klik aja. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bisa jalankan atau running aplikasinya dengan menekan F5 pada keyboard. Oke, maka dia akan memproses aplikasinya. Untuk pertama kali mungkin agak lama ya teman-teman. Kalau teman-teman semua coba untuk running aplikasinya, untuk selanjutnya biasanya lebih cepat. Oke teman-teman semua, jika aplikasinya sudah berhasil kita running, artinya
proses instalasi VS Code kita sudah benar dan berhasil. Kita coba. Oke, berjalan dengan baik. Jadi untuk sharing kali ini saya akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.